seperti yang disebutkan tadi oleh Ustaz Dayat. Ustaz hingga sekarang tuh ada fotonya. Ya. Ini kalau Ustaz cari di HP ini ada fotonya. Ya. Yang saat ini kalian duduki. Ya. Ada hantu. Santai aja dong ya. Ya, jangan tegang. Ya. Jadi ada di tengah adik-adik saat ini sedang duduk. Sekarang kan sudah terasa enak sekali ya. Keramik ya kan? Keramik. Nah, kemudian kalau kita sholat bareng-bareng di sini kita nggak merasakan panas. Nah, kemudian kalian ke asrama sudah ada kasur yang terhampar ya kan? Wah, ini ada sama sekali nggak ada satu tiang pun nggak ada berdiri di sini. Satu tiang pun nggak ada berdiri di sini, kosong melompong. Ya, rawa-rawa, kemudian semak belukar. Lalu kemudian buah kesungguhan, ya, buah kerja keras, kegigihan dan keistiqomahannya Ustaz Dayat, ya berdirilah. Ya, bangunan-bangunan yang indah. Tidak ada musola lalu kemudian berdiri musola. Tidak ada ruang kelas, ruang asrama lalu berdiri ruang kelas dan asrama. Wallahi ada yang berbahagia, ini sama sekali nggak ada bangunan sama sekali. Nah, kemudian dulu waktu belajar ini, ya Ustadz kunjungin Ustadz Dayat itu dari rumah dari apa rumah kayak model rumah kos-kosan itu. Tahu rumah kos-kosan ya? Ya, yang cuma kalau misalnya kita masuk, ya biasanya ada 2 kamar atau 3 kamar. Ruang depan, ya ruang tengah sama ruang dapur. Lalu nggak ada sekatnya. Nah itu, Ustadz Dayat tinggal di situ. Lalu teman-teman kalian juga nyantrinya di situ. Ya, tinggalnya di situ, tidurnya di situ, ngapalnya di situ coba. Itu. Ustadz ingat sekali. Ini berjajar rumah kontrakan, baru depan lagi rumah kontrakan. Jadi tamannya, halamannya, udah buka pintu langsung ada sahabat kalian di depan itu karena jaraknya cuma hanya berapa meter saja. Nah, lalu kemudian, ya sekarang sudah sangat luar biasa. Maka adik-adik sayang sekali, ya kakak kelas kalian yang dulu belajar cuma hanya satu rumah, ya kos-kosan, lalu sekarang terbatas. Nah, ini ada musolanya, ada bangunannya, luar biasa. Ini satu deh. Apa itu? Buah kegigihan, pantang menyerah. Gitu. Ya. Dari tidak ada bangunan lalu kemudian ada bangunan. Yang kedua ada yang berbahagia. Kak, jujur sebenarnya Ustadz nih kalau saya deh cerita Ustadz Dayat karena Ustadz lama ada ceramah. Ya, lama ada ceramah, lama ada ngomong orang. Jadi mama kalau misalnya ngomongnya ngalur ngidul deh ya. Ya, sebenarnya cara saya nih cuma bicara Ustadz Dayat aja. Yang kedua ada yang berbahagia. Ustadz Dayat ini ya sekolahnya dulu Ustadz masuk usia 16 atau 17 tahun SMA kelas 1. Ustadz Dayat usianya kelas 1 SMA, seingat saya 21 tahun. Ya, 21 tahun. Jadi adik-adik yang berbahagia, kalau sekarang ada di antara kalian yang usianya paling tua misalnya ya, atau lambat sekolah, maka jangan minder. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Ini Ustadz Dayat nih. Tapi apa? Subhanallah. Ya. Ustadz 3 tahun sama-sama aliyah, tapi yang menarik apa? Dia duluan yang lulus. Dia duluan yang lulus. Ustadz masih SMA kelas 3 ketika itu, dia sudah kuliah semester 3-4. Nggak percaya kan? Itu kehebatannya. Apa ini? 2. Ya, berapa? 2. Ya, optimis orangnya. Ya, optimis. Jadi ada yang berbahagia, ada yang lemah kemampuan dari sisi menghafalnya misalnya ya. Menghafal kok susah betul. Terus dong, hafal. Terus aja optimis.
Optimis. Di kalau yang pertama gigih, yang kedua apa? Optimis. Harus percaya diri. Dengan percaya diri, maka insya Allah itu adalah salah satu jalan menuju keberhasilan. Kalau kita sudah tidak percaya diri dengan kemampuan kita tidak percaya diri dengan diri kita, maka apakah keberhasilan dan kesuksesan bisa kita raih? Tidak. Itu deh ya. Kedua. Kemudian yang ketiga, adik-adik yang berbahagia, waktu masa perintisan ini Ustadz Dayat sebagai pimpinan pesantren, ya, ketua DPD, ya, belum ada juga bangunan ini, belum ada juga pesantrennya. Ngajinya lagi-lagi masih di rumah-rumah, ya, di perumahan apa gitu ya. Perumahan apa namanya? Pesantren ya, dari sini. Ya, malah masih rumah-rumah cak menghafalnya. Lalu kemudian kuliah S2 pulang pergi ke Ciputat. Ya, kuliah S2 pulang pergi ke Ciputat di IIKI S2-nya. Adik-adik yang berbahagia nih, Ustadz perjalanan cuma dari Jakarta, ya, naik mobil dari Jakarta ke Daung Kaliangke ke sini cuma 1 jam. Kayaknya kayak terasa lelah gitu. Ya, berangkat tadi itu habis asar, kok nyampe sini udah malam, ya udah gelap. Badan kayaknya udah gak enak sekali sudah. Ini Ustadz Dayat dari Bekasi ke Ciputat naik motor, dan itu ya berjalan hingga 4 tahun kalau salah ya. Kuliahnya berjalan sampai 4 tahun bolak pergi. Ya, sampai kemudian qadarullah Allah gapaikan cita-cita Ustadz Dayat mampu menyelesaikan S2-nya. Ini ada. Yang ketiga apa? Istiqomah. Apa? Istiqomah. Gitu. Ini paling sedikit hafalannya berapa paling sedikit? 1 juz. Ya. Paling banyak 30, subhanallah. Nah, kalau yang di atas 10 juz ya, atau di atas 5 juz ya, adik-adik yang misalnya ngajinya susah, menghafalnya susah, ya, istiqomah aja. Istiqomah saja. Uang rupiah, ya. Di rumah Ustaz ada 2 anak, namanya Maisa sama Nawab, ya. Mereka Ustaz ajarkan untuk menabung. Kalau setiap ada uang receh, ya 1.000, 2.000 gitu ya, 5.000, ini Ustaz kasihkan ke anak Ustaz, si Maisa Nawab ini, ya. Dan uang nggak dijajanin, ya. Saya siapkan celengan masing-masing 1-1, gitu. Setiap ada uang receh kasihkan ke mereka, mereka tabungin. Subhanallah, saya juga nggak nyangka gitu ya. Begitu dikumpulkan, ya, masing-masing masing-masing mereka hanya beberapa bulan terkumpul 300, kemudian hampir ada 1 juta. Bagi mereka besar kecil besar. Ya. Dengan kemudian bisa dibelikan untuk beli mainan. Ada yang berbahagia, satu kecil-kecil ketika kita kumpulkan maka menjadi bukit. Sama ketika kita belajar, ya, kita menghafal, ya, kita baca buku satu. Nanti lama-lama kita akan terkumpul tuh ilmu, ya. Gitu. Jadi apa ada yang ketiga? Istiqomah, ya, istiqomah. Ini ada beberapa hal ya, ada yang berbahagia, yang kemudian ada bisa pelajari lah ya dari Ustadz Dayat. Kemudian yang keempat ada yang berbahagia, ya. Ustadz mau tanya ini, siapa sih yang punya cita-cita besar? Ya, Ustadz mau tanya ya. Coba ini yang ujung nih, siapa namanya? Cita-citanya apa? Hafiz Quran. Namanya siapa? Hasta. Terus ini siapa namanya ini? Hafiza. Apa cita-citanya? Hafiz 30 juz Mutskin, subhanallah. Terus siapa lagi yang ada namanya Hadijah? Enggak ada. Ada namanya Maryam?
Nggak ada. Nah, kamu apa cita-citanya? Meja nih. Ini nih. Ya. Apa cita-citanya? Guru. Siapa yang jadi menteri? Cita-cita jadi menteri? Jadi pengusaha? Ada? Ada. Ada yang berbahagia. Adik-adik semuanya ini pasti punya cita-cita. Adik-adik yang keempat ini, ya, yang keempat, adik-adik harus punya mimpi besar. Harus punya mimpi besar. Ya. Harus dicantumkan itu. Saya mau jadi pimpinan pesantren. Saya mau jadi pengusaha. Saya mau jadi menteri. Saya mau jadi misalnya presiden dan lain sebagainya. Ya. Nah, adik-adik belajar yang keempat ini ya, Ustaz Dayat sekarang saat ini resmi menjadi seorang apa? Seorang pengacara, lawyer. Di Hidayatullah sendiri, pesantren Hidayatullah, lawyer itu cuman kurang dari 10. Ya. Nah, dari 10 itu salah satunya Ustaz Dayat. Tapi apa? Subhanallah. Yang keempat apa deh? Harus punya mimpi besar. Ya, harus punya cita-cita besar. Karena kalau kesuksesan itu berawal dari mimpi. Kita tidak punya mimpi, ya kita tidak punya cita-cita, arahnya kita dalam menjalani kehidupan ini tidak jelas. Ada yang berbahagia. Kemudian terkait tentang urgensi waktu. Nah, waktu kita disediakan sama Allah ini berapa jam coba? 24 jam. 4 jam. Baik, kita hitung ya. Kita ada waktu dikasih sama Allah itu 24 jam. Baik, adik-adik tidur berapa jam dalam sehari? Tidur malam hari berapa jam? Tidur jam berapa mulainya? Jam 10 ya, kita hitung. Bangunnya jam berapa? Jam 3, baik. 10, 11 ya, 12, 1, 2, 3, 5 jam. Ya, adik-adik tidur 5 jam. Lalu ada tidur pagi nggak? Tidur siang ada nggak? Tidur siang berapa jam? 1 jam kita anggaplah ya. Berarti dalam sehari kita hitung ada tidur 6 jam. Sisa waktu berapa jam? 24 kurang 6. 18. Baik. Ada sisa 18 jam. Kemudian 18 jam ini kita kurangi lagi. Sholat 5 waktu berapa menit? Telah 10 menit ya. Lalu kita genapkan 1 jam ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 1 jam. 18 kurang 1 jam berapa? 17. Sisa 17 jam. Kemudian menghafal atau sekolah. Berapa jam sekolah? 2 jam. Ya, tadi 17 ya. 17 kurang 2 jam berapa? 15 jam. Sisa 15 jam. Langsung kita kurangi dengan mandi. Ya, sikat gigi, mandi, makan, cuci baju, ya, makan snack. Dalam sehari kita mengambil waktu berapa jam? Sehari mandi berapa kali? 2 ya. Nah, ya, mandi 1 kali mandi berapa waktunya? Ya, kalau 30 menit ya. Tadi sisa berapa? 15 jam ya. Mandi, kemudian makan snack, ya, ngobrol santai dan sebagainya. Kita ngambil 2 jam. 15 jam kurang 2 jam berapa? 13 jam. Masih ada waktu berapa? 13 jam. Ini banyak apa sedikit 13 jam dalam sehari? Banyak. Tapi ada yang berbahagia. Terlalu Ustadz, nanti kita mau jalan ke sana ya, nongkrong di mana? Depan ya. Kemudian perbaiki lampu-lampu dan sebagainya ya. Kurangilah 2 jam lagi. Berarti 13 kurang 2 jam sisa berapa? 11 jam. Ada yang berbahagia ya. Kita ada waktu 11 jam istirahat atau waktu kosong. Tapi tahu nggak ada yang berbahagia? Memang ada. Kalau kita hitung sehari kita ini masih banyak waktu yang kosong. Tapi kita tidak merasa. Maka ada yang berbahagia. Ya. Waktu ya, urgensi waktu yang pertama, waktu itu adalah modal.
Waktu adalah modal. Apa? Waktu adalah Modal. nih dek. Tidak ada waktu kita tidak bisa belajar. Tidak ada waktu kita tidak bisa menghafal. Tidak ada waktu kita tidak bisa bercengkrama. Tidak ada waktu kita tidak bisa berkumpul sama saudara, sama keluarga dan lain sebagainya. Maka waktu ini harus kita manfaatkan dengan baik-baik. Ini yang pertama, ya. Waktu adalah modal. Dalam sebuah hadis, ni'matani maqbunun fihi makatsirun minan nas as-siha wal faragh. Jadi ada yang berbahagia, ada dua nikmat. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai. Ya. Apa itu? Ya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadi kesehatan dan waktu luang adalah dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai. Ketika kita sehat, maka maksimalkanlah baik-baik kesehatan kita ini, kita gunakan untuk aktivitas dan kegiatan yang bermanfaat. Kalau kita lagi kumpul-kumpul sama kawan-kawan, tidak apa-apa ngobrol-ngobrol, ya kan? Kita diskusi. Tapi kalau lebih dari 30 menit atau 1 jam itu kebanyakan. Ini, ya. Kesehatan. Kemudian waktu luang. Ya. Ustadz suka berpesan kepada santri-santri Ustadz ya, yang mahasiswa ya, Ustadz ya, kalau Ustadz Dayat ya, santri-santrinya usia SMP SMA ya. Kalau Ustadz nih santri-santrinya Ustadz usia dewasa ya, usia mahasiswa dan mahasiswi dan mahasiswi Ustadz dari berbagai kampus seluruh Indonesia. Jadi Ustadz masih kalah jauh di atas Ustadz Dayat. Ustaz suka bercanda sama saudara. Ini ada yang berbahagia. Saya bilang, Ustaz berpesan ke mereka, kawan-kawan, antum saat ini sedang kuliah, ya. Ketika antum kuliah, maka jangan pernah antum lupa, ya, bagaimana antum ini harus seimbang antara belajar sama praktek di lapangan. Sayang sekali ketika antum ini terlalu fokus belajar, tapi tidak ada nilai-nilai yang kemudian ditanamkan di masyarakat. Begitu juga ada yang berbahagia. Waktu kesehatan dan waktu luang ini harus dimaksimalkan dengan baik. Waktunya belajar, waktu menghafal yang pertama. Lalu ada yang berbahagia yang kedua. Tadi yang pertama apa? Waktu adalah apa? Modal. Lihat ini lampu itu ya. Nah, ini urgensi waktu yang pertama adalah waktu adalah modal. Baik, yang kedua, lihat lampu tengah ini. Lihat deh. Lihat lampu tengah ini. Lampu tengah ini kita sebut bareng-bareng. Waktu cepat berlalu. Waktu cepat berlalu. Waktu adalah modal. Apa ini? Waktu adalah modal. Ini? Waktu cepat berlalu. Baik. Ada yang kedua, urgensi waktu. Waktu cepat berlalu. Adek masih ingat nggak waktu adek keluar dari perutnya ibu? Kebayang nggak? Nah, kebayang ya kan? Karena apa tadi? Mungkin kemarin ya masih masuk TK ya kan? Masih SD. Ternyata sekarang sudah usia SMP dan usia SMA. Dulu makannya masih disuapin ya kan sama ibu ya. Kemudian misalnya kita buang air kecil masih dicopokin sama ibu sama bapak. Ya, kita makan masih diambilin. Sekarang sudah tidak, lagi sudah besar. Kenapa? Waktu cepat berlalu. Gitu. Ya. Begitu juga SMA, kemarin masih SMP. Kemarin masuk kelas 1 SMP ternyata sudah mau lulusan saja. Ya, waktu cepat berlalu. Nah, ada yang berbahagia karena waktu cepat berlalu. Lagi-lagi apa? Jangan sampai setiap detik, setiap menit dan setiap jam kecuali di situ ada kegiatan yang bermanfaat. Harus bermanfaat dan harus berbobot. Gitu. Ya. Ustadz tadi ya juga tidak merasakan ya bagaimana waktu ini berjalan cepat sekali. Ya. Tadi pagi ya makan-makan sama para pengurus di rumah. Ya. Kemudian tidak terasa
selesai makan, sudah jam 11 siang, jam 10.30. 10.30 usah perjalanan pakai motor dari Depok ke Jakarta Barat, ya. Sampai di Jakarta Barat itu pas waktu zuhur. Berangkat jam 10. Ya, berangkat jam 10, nyampe di Jakarta Barat jam 12 pas zuhur. Lalu habis sholat zuhur masuk ke kantor, sudah masuk ke waktu asar. Pada asar Ustaz berangkat ke sini. Pada asar berangkat sini, masuk ke kantor, ngobrol santai sama Ustaz Dayat, sudah masuk waktu maghrib. Ini ya, kita kumpul di sini mulai dari pada maghrib, nanti berapa lagi masuk isya. Lalu masuk ke jam 10, udah waktunya istirahat adik-adik. Begitu tidur nyenyak, ya, masuk jam 3, bangun. Ayo sholat tahajud. Ya, sudah matanya melek lagi. Ya. Ini adik, siklus kehidupan kita seperti setiap harinya tuh. Ya, tidur, bangun, nanti ketemu tidur lagi. Ya, waktu berlalu, waktu berjalan sangat cepat, sehingga ada yang berbahagia. Ya, Ustaz juga berpesan, ya, waktu yang ada kita ini luar biasa, sangat banyak sekali, ya. Sehingga bagaimana setiap jam kita ini selalu terisi dengan kegiatan dan aktivitas yang bermanfaat. Maka ada yang berbahagia karena waktu itu sangat penting, ya, sangat luar biasa sekali, karunia dan anugerahnya. Maka ada yang berbahagia, bersyukurlah. Adik-adik ini berada di pesantren. Ya. Kenapa bersyukur? Coba satu apa? Kenapa adik harus bersyukur adik berada di pesantren? Ayo coba. Kira-kira apa? Karena apa? Terjaga. Kemudian tidurnya adik-adik sampai bangun tidurnya adik-adik sampai ke tidurnya lagi. Ya. Dari bangun tidur sampai ke tidurnya lagi. Itu sudah ada apa? Sudah ada kegiatannya. Sudah ada jadwalnya. Kalau adik-adik pulang ke rumah, Allah. Ya. Nggak, kegiatannya pasti nggak jelas. Bisa saja sholatnya bolong-bolong, ya kan? Ngajinya juga mungkin nggak cukup 1 lembar, 1 halaman. Banyak tidurnya lagi misalnya, banyak nontonnya lagi, main HP lagi. Betul nggak? Ya. Maka bersyukur kita berada di pesantren. Yuk, alhamdulillah. Baik, tadi yang pertama apa? Waktu adalah modal. Ya, urgensi waktu yang pertama, waktu adalah modal. Yang kedua, Waktu cepat berlalu. ya, waktu cepat berlalu. Kemudian yang ketiga, ada yang berbahagia, itu lihat kipas itu. Ya, kipasnya udah harus dibersihkan itu. Ya. Banyak debunya ya. Ya, enggak. Ya. Yang ketiga nih ada. Ya, yuk bareng-bareng. Waktu yang berlalu. Waktu yang berlalu. Tidak kembali. Tidak kembali. Waktu yang berlalu. Tidak kembali. Ya. Subhanallah. Ada yang berbahagia, Ustaz mau berbahagia. Ustaz ini ya abang kalian, ya kakak kalian, orang tua kalian, ya. Ustaz mau berbagi. Bulan Desember 2020, Ustaz belum lama ya kehilangan orang yang Ustaz cintai. Ya, siapa itu? Ibu Ustaz. Ya, bulan Desember 2020, pas masa pandemi Covid ini. Lalu kemudian 2 tahun sebelumnya, ya 2 tahun sebelumnya sebelum ibu di 2020 kemarin Desember 2 tahun sebelumnya itu bapaknya Ustadz Allah panggil. Ketika mereka ini sudah tiada, lalu kemudian Ustadz berteriak-teriak, ayah, ibu, come here, ma mau makan, ayah mau dibonceng, ya minta uang, ibu telepon dong. Bisa nggak itu? Hah? Kalau Ustadz saat ini meminta kepada mereka, bisa nggak Ustadz mereka menunaikannya? Tidak, tidak. Karena mereka sudah tiada, sudah tidak ada. Gitu. Ini ada, ya.
kejadian dan waktu yang sudah terlewati itu nggak bisa terulang, ya. Maka ada yang berbahagia karena waktu itu tidak bisa terulang kembali, maka hari-hari kita ini harus berkualitas, ya. Jangan sampai lidah kita ini kering dari zikirnya kepada Allah. Jangan sampai mulut kita ini terhenti dari lantunan ayat suci Al-Quran. Dan setiap mata kita yang kemudian terbuka, berkedip, jangan sampai dia tertutup, ya. Jangan sampai apa? Dia tertutup kecuali kita sudah lelah membaca Al-Quran. Dan jangan sampai telinga kita ini yang terpasang, ya, kecuali dia sudah mendengarkan nasihat petuah yang baik, ya, bacaan ayat suci dari setiap yang dibacakan. Apa yang ketiga dari berbahagia? Ya, waktu yang waktu yang berlalu tidak kembali. Ya, maka harus berkualitas. Ya, jadi dulu juga Ustadz, ya, waktu mengajar, ya, qadarullah itu pernah kehilangan ada 7 santri, ya, tenggelam di sebuah lautan. Ya, nah ini Ustadz bercerita bukan nakut-nakutin, tapi ada yang berbahagia. Sekarang yuk, lihat teman kalian di belakang. Lihat, semuanya lihat teman kalian di belakang. Ya, baik, lihat kanan kirinya, lihat kanan kirinya. Ayo, lihat kanan kirinya. Lihat kanan kirinya. Lihat ustaz-ustaz kalian. Lihat ustaz dan ustazah kalian. Ya. Ada yang berbahagia berikutnya. Coba bayangkan. Bayangkan ibu bapak kalian. Kebayang semuanya sekarang, kebayang? Baik. Ada yang berbahagia, ya, yang di depan kita misalnya saat ini, ya, mungkin kita masih melihatnya. Kita masih melihatnya. Lihat di samping kalian masih bisa bercengkrama, ya kan? Masih bisa salaman tangan, masih bisa saling lempar senyum dan lain sebagainya. Tapi siapa yang tahu ajal? Siapa yang tahu ajal? Maka ada yang berbahagia karena waktu yang berlalu tidak bisa kembali. Maka adik-adik harus cinta dengan sahabat-sahabat kalian, harus cinta sama guru-guru kalian, harus sayang, ya, harus sayang sama ustadz-ustazah kalian, pergauli dengan baik, ya, bertutur kata dengan sopan santun. Nggak boleh mengejek, nggak boleh membuli, nggak boleh melawan. Kalau disuruh sama ustadz saja harus apa? Sami'na wa ata'na. Selama dalam kebaikan harus taat, harus dengar. Kecuali kalau kalian disuruh maksiat, ya, disuruh melakukan tindakan yang tidak baik.